orang Israel atau orang Arab ya. Iya Bapak Ibu. Kalau orang bule kelihatan kan? Saudara bisa bedakan enggak orang bule dengan orang Arab atau Israel? Bisa ya? Kira-kira bisa lah ya. Kalau kita bandingkan dengan penyaliban Tuhan Yesus, itu sebenarnya bukan orang Arab itu Bapak Ibu. Itu orang bule ya. Iya kan? Iya. Kita bisa bedakan lah orang bule dengan orang Arab ya atau Israel ya. Nah, kayak gini lah kira-kira orang Israel itu benar ini. Jadi cantik ya, anak-anaknya juga cantik gitu ya. Ya saya waktu ke Israel juga, wih cantik-cantik Bapak Ibu. Susah nyari orang jelek di sana Bapak Ibu. Bahkan tentaranya aja cantik. Iya ganteng cantik gitu. Makanya sering turis-turis juga foto-foto sama tentara gitu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kalau di Indonesia itu tentara mereka itu bisa jadi artis itu Pak. Pelayan restoran aja cantik gitu ya. Ya luar biasa. Oke, kita masuk kepada pertanyaan berhadiah. Nah, luar biasa. Ya Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, boleh saya tahu? Yang pertama kali datang, oke, kalau malu-malu nggak apa-apa, malu-malu. Ya, jadi kita seringkali ada rutin ngadakan acara nonton bareng ya, nobar ya, nonton bareng. Dan juga disertai saya jelaskan juga kisah di film itu dan juga ada pertanyaan berhadiah. Jadi menarik ya, luar biasa. Kalau di tempat lain saudara nonton harus bayar, kalau sini justru dapat hadiah. Ya, jadi ada nonton bareng. Nanti juga saat Natal kita ada nonton bareng tanggal 25 Desember. Ada juga hadiahnya ya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan berhadiah. Saya lupa rupanya bawa catatan saya yang plastik. Nah, kalau yang baru pertama kali sini, ini Ibu Gembala ya Bapak Ibu ya. Ibu Gembala, istri saya. Ya, kita masuk kepada pertanyaan yang menarik, walaupun agak beda dengan yang di film ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus, kalau di Alkitab kita lihat Tuhan Yesus menyambut dan senang kepada anak-anak. Sehingga ketika murid-murid menghalangi anak-anak datang kepada Yesus, Tuhan Yesus memarahi murid-murid ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus menyambut dan senang kepada anak-anak? Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan Yesus menyambut dan senang kepada anak-anak? Ya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, nanti mic diedarkan. Yang megang mic siapa? Niko. Nah, nanti nih saya kasih tahu juga Niko ya. Saat mau ada yang tanya baru dinyalain mic-nya. Nah, setelah selesai jawab dimatiin lagi. Kalau enggak berdesis itu rekamannya ya. Oke. Ya, siapa yang angkat tangan? Baju hitam Ibu siapa? Sarah? Bukan ya? Oh, Mulyana. Iya, Ibu Mulyana. Oh, Yuliana, ya, silakan Bu Yuliana. Ya, salam, selamat siang saudara-saudara semua. Iya. Pertanyaan Bapak Pastor, kenapa Tuhan Yesus senang sama anak-anak kecil? Ya. Karena di Alkitab dikatakan bahwa anak-anak kecil lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, betul. Karena dia tidak ada pikiran mendendam, membenci dan iniin orang. Kalau jadi kembalilah seperti anak kecil, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Ya, betul, Bu. Ya, kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak ya Bapak Ibu ya. Juga kenapa sih Tuhan Yesus senang kita bersikap seperti anak kecil menyambut kerajaan Allah? Karena benar-benar anak kecil itu benar-benar berharap. Ya, Bapak. Kalau orang dewasa masuk surga kadang-kadang, oh nanti saya kaya raya, oh nanti saya gini. Bahkan tetangga sebelah berkata, oh nanti saya punya bidadari 70. Enggak ya, kita enggak gitu ya. Kita percaya ya seperti anak kecil aja bahwa dia benar-benar berharap beroleh kerajaan surga tanpa pamrih apapun. Tanpa embel-embel apapun. Makanya anak kecil itu disayang oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang dan memberkati anak-anak. Oke, dapat hadiah siapa Ibu Yuliana? Oh sudah dapat Bu. Pasti Ibu lahirnya bulan Juli ya. Bulan Juli kan? Iya. Jadi biasa lahir bulan Juni namanya Juliana.
Oh, waduh, waduh. Oh, ya, ya. Iya, gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Tenang aja Bu, torang bersaudara kita. Ngana-ngana. Kalau udah ngana-ngana, udah pasti tenang. Dan, ya, ngana-ngana torang bersaudara. Ya, ya. Saya dulu juga banyak teman orang Manado. Selalu ada 3B. Bagudapa, barcarita, babungkus. Ya, jadi untung orang kita tidak diajak makan 5.000 orang ya. Kalau nggak ada sisa itu babungkus. Iya kan orang langsung babungkus ya Bapak Ibu ya. Ya oke. Iya, oke Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan kedua. Ya. Murid-murid berebut menjadi yang terbesar di kerajaan sorga Bapak Ibu. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyindir mereka dengan mengajak seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus membandingkan anak kecil itu dengan murid-murid yang berebut. Iya Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menegur murid-murid yang berebut yang terbesar dengan membandingkan mereka dengan anak kecil? Nah itu yang di belakang, Bapak siapa Pak? Pak Ronald. Pak Ronald, oh pemilik Ratu Plaza namanya Ronald juga. Ya berdiri Pak Ronald, kenapa Tuhan Yesus membandingkan murid-murid yang berebut terbesar dengan seorang anak kecil? Ya Pak Ronald jawab Pak. Shalom, terima kasih. Ya shalom Pak Ronald. Jadi anak-anak kecil ini adalah ahli waris sorga karena mereka masih polos, tidak mengenal kejahatan dan yang lain-lainnya. Ya. Itu saja. Oh iya. Jadi benar Bapak Ibu, kita juga orang Kristen jangan berebut yang terhebat. Ya Bapak Ibu, orang Kristen yang paling kudus, orang Kristen yang paling benar, nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan dibandingkan Tuhan dengan anak kecil. Gitu. Jadi anak kecil memang polos, nggak ada motivasi apapun. Makanya Tuhan Yesus memperbandingkan murid-murid yang berlomba untuk menjadi yang terbesar dengan seorang anak kecil ya. Karena anak kecil, iya. Anak-anak ini seperti anak kecil karena mereka lah ahlinya. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti saya ada pertanyaan berikutnya, matiin Pak Niko, pertanyaan berikutnya ya. Oke, lanjut. Nah, oh ya dapat tadi ya Pak Ronald, pemilik Ratu Plaza. Ya jadi pemilik Ratu Plaza itu namanya Ronald ya. Farmnya Saragi. Enggak bercanda. Orang Chinese kok, jadi nggak ada farm. Farmnya Onggo. Onggo itu nama bapaknya mereka Onggo. Bukan. Onggo. Jadi ketika bapaknya meninggal itu gereja kita yang melayani ya puji Tuhan. Jadi kita kenal sekeluarga pemilik dari Ratu Plaza. Oke ya. Ya, puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Nah, berkaitan dengan tadi yang perkataan Bapak bahwa kita harus seperti anak kecil. Tetapi kok kesannya kontradiksi kayak berlawanan dengan bahwa kita harus dewasa rohani. Kok kita harus dewasa rohani tapi kita juga harus seperti anak kecil? Kok kayaknya nggak sama gitu ya? Kok kayaknya bertentangan? Ada yang bisa jelaskan? Kita harus dewasa rohani tapi juga kita harus seperti anak kecil. Maksudnya apa? Ya kan terkesan berlawanan kan? Kita harus dewasa tapi juga harus seperti anak kecil. Kok aneh ya? Kan? Ya nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Iya nggak? Kan terkesan kan bertentangan kan? Ya, ada yang bisa menjelaskan pertentangan itu sebenarnya tidak ada, tapi sebenarnya itu tetap sejalan. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Angkat tangan? Asal jangan angkat kaki ya. Kalau angkat kaki itu kabur. Ya Ibu Yusnita ya? Ya Ibu Yusnita, kayaknya saya kenal deh. Ya,
eh, apa orang dewasa seperti apa anak. Kok ada bunyi-bunyi guru. Halo halo halo. Ah iya iya. Jadi kalau anak kecil kan memang polos gitu kan, nggak ada nggak ada punya hati yang suka dendam, suka iri-iri gitu, suka dengki gitu. Iya. Kalau orang tua gitu seperti ya harus dewasa rohani, itu maksudnya kita ini dewasa walaupun anak kecil harus walaupun kita orang tua tapi harus dewasa rohani. Karena dewasa itu kita harus bisa memahami apa yang firman Tuhan bilang, itu kita harus bisa memahami, arti jangan ngamekan gitu, jangan segala sesuatu yang kira-kira nggak bikin kita harus belajar untuk dewasa gitu, artinya bijaksana lah begitu. Jadi kita seperti orang tua yang bijaksana, bisa memahami arti apa itu dewasa kerohanian kita. Jadi kita nggak usah lagi harus dikit-dikit kita harus pokoknya baperan gitu. Enggak, oke. Ya Bu, jadi gini Bu, pertanyaan saya adalah, itu kan kesannya bertentangan. Kita harus dewasa, tapi juga kita harus seperti anak kecil. Maksudnya apa? Supaya pemahaman itu bisa seragam gitu, bisa nyatu gitu. Kan kesannya ini bertentangan kan? Kita harus dewasa, tapi juga kita harus seperti anak kecil. Kok kayaknya agak aneh gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang saya minta penjelasannya. Bagaimana bisa menyeragamkan itu bahwa kita harus dewasa tetapi juga harus seperti anak kecil. Nah, kan itu sebenarnya bertentangan. Iya enggak? Nah, udah, oke saya jawab aja lah. Oh, ada ibu-ibu pakai baju hitam. Baju hitam atau ya, yang penting rambutnya hitam. Ya, Ibu Yeni. Ya, kalau saya udah duotone, ya ada putihnya juga. Ya, Ibu Yeni. Iya, kalau dewasa rohani maksudnya itu bertanggung jawab segala yang dilakukannya. Terus kalau seperti anak kecil itu suka-suka selalu sukacita, terus selalu hidupnya jujur. Terus anak kecil itu suka damai. Tapi gimana menyatukan bahwa kita harus dewasa rohani sekaligus juga seperti anak kecil? Gimana menyatukannya? Itu kan memang tadi definisi dewasa Iya. Dewasa anak kecil Tapi bagaimana bisa menyatukannya? Karena kita kan harus dituntut dewasa tapi juga harus seperti anak kecil. Gimana bisa menyatukan dua hal yang terkesan bertentangan ini gitu ya? Iya, menyatukannya ya. Iya Pak Anto. Ya, mic-nya Pak Niko. Ya. Jadi kan gitu kan. Ibarat kita disuruh halus lemah lembut tapi juga kita harus tegas. Kan itu dua hal yang berbeda ya. Tapi gimana tengah-tengahnya gitu. Ya Pak Anto, silakan Pak. Saya mau berpendapat ya, jawaban dari pertanyaan dari Pak Gembala. Iya. Jadi dewasa itu dewasa dalam karakter, dalam bertindak, dalam karakter, dewasa bertanggung jawab, tapi seperti anak kecil dalam sikap hati atau motivasi, tulus, polos. Lalu firman Tuhan juga bilang seperti ini, kita cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Artinya apa? Sebagai orang Kristen kita harus dewasa rohani, bertanggung jawab, karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita memiliki sikap hati yang seperti anak kecil ketika datang di hadapan Tuhan, yang tidak jaga image, tapi kita apa adanya. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, nyerempet deh Bapak. Jadi gini, sebenarnya itu relatif nggak bisa disatukan. Karena apa? Kalau kita melihat dari sisi definisi dunia dan juga definisi firman Tuhan. Kadang-kadang definisi itu bisa beda ya. Ya Bapak Ibu ya. Contohnya yang beda adalah kalau orang dunia berkata lihat dulu baru aku percaya. Kalau Alkitab percaya dulu baru ngelihat. Ya kan? Ya enggak Bapak Ibu kan? Ya seringkali definisi dunia dengan definisi Alkitab itu seringkali beda ya. Kalau orang dunia berkata yang terbesar adalah ya memang yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling hebat. Sedangkan Alkitab berkata yang terbesar adalah yang melayani. Yang menjadi hamba kan seringkali beda definisi ya. Beda definisi. Makanya
hal yang sama juga tentang kedewasaan dan juga seperti anak kecil. Kalau definisi dunia, orang dewasa itu apa? Orang dewasa itulah yang mandiri. Dia bisa bertanggung jawab atas dirinya, bisa melakukan semuanya sendiri, tidak tergantung, tidak mengandalkan orang tuanya lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, sedangkan sebaliknya dewasa secara Alkitab adalah justru semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, justru itulah orang dewasa, rohani. Kalau dunia terbalik, semakin kita mandiri, itulah orang dewasa. Ya kan? Jadi sebenarnya walaupun terkesan bertentangan, tapi karena definisinya berbeda, makanya terkesan berbeda. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau kita dewasa menurut Alkitab adalah kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan bergantung kepada Tuhan itulah sebenarnya dewasa dan juga seperti anak-anak tergantung kepada orang tuanya. Saudara paham Bapak Ibu? Jadi bisa disatukan kalau definisinya kita pegang secara benar bahwa dewasa menurut Alkitab adalah justru semakin hidup kita bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan itulah sebenarnya seperti anak kecil bergantung kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya nggak terlalu bertentangan ya Bapak Ibu ya. Asal definisinya kita tahu. Ya kan? Oke Bapak Ibu ya, kira-kira itulah ya. Karena seringkali definisi Alkitab dengan dunia itu bisa beda ya. Ya kan Bapak Ibu ya, sering beda. Orang dunia berkata hemat pangkal kaya. Kalau Alkitab tidak, semakin kita murah hati, semakin kita beroleh kemurahan. Jadi seringkali beda. Oh iya, benar ya Bapak Ibu ya, seringkali beda ya. Makanya dilihat dulu definisinya bahwa dewasa rohani adalah semakin kita mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Dan semua orang Kristen diwajibkan dewasa rohani. Saudara tahu kenapa? Karena pada akhirnya kita akan menjadi mempelai Kristus. Mempelai itu harus orang dewasa. Kalau anak kecil nggak bisa jadi mempelai, itu perkawinan dini namanya. Amin. Lah iya dong. Kan hanya orang dewasa bisa jadi mempelai kan? Iya enggak? Nah makanya orang Kristen harus dewasa rohani. Agar pada akhirnya kita bisa menjadi mempelai Kristus. Amin. Nah itu dia. Jadi wajib ya orang Kristen menjadi dewasa rohani ya. Ya kalau enggak kita nanti enggak bisa jadi mempelai Kristus. Anak kecil nggak bisa jadi mempelai, ya perkawinan dini. Saja Pak Pendeta, ya lanjut lagi. Oh ya nggak dapat, Pak Gembala yang dapat. Ya, pertanyaan berikutnya, apa pentingnya orang Kristen sadar sebagai anak Allah? Apa pentingnya? Penting nggak orang Kristen sadar sebagai anak Allah? Nah, karena kadang-kadang orang Kristen juga menyebut dirinya hamba kan. Ya, tapi orang Kristen penting sekali sadar sebagai anak Allah. Mengapa? Ada yang bisa jelaskan? Nah, ketika Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis, iblis sengaja membuat Yesus ragu statusnya sebagai anak Allah. Pencobaan pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, terjunlah dari bubungan bait Allah ke bawah. Jika engkau anak Allah, gitu Bapak, seringkali iblis membuat Yesus seakan-akan ragu sebagai statusnya sebagai anak Allah. Pertanyaan saya, mengapa orang Kristen harus sadar dirinya adalah anak Allah? Mengapa penting? Ada yang bisa jelaskan? Ya, Bapak yang pakai topi, ya nggak apa-apa ya. Di gereja saya nggak ada masalah orang pakai topi ya. Itu masalah budaya, bukan masalah rohani. Kenapa? Di Israel justru kalau tempat-tempat suci harus pakai topi. Kalau kita datang ke makamnya Raja Daud, wajib turis harus pakai topi. Wajib. Iya, wajib.
Tapi bukan topi beneran, topi kertas. Yang penting tutup kepala. Bahkan sebenarnya juga Rasul Paulus juga menegaskan wanita yang terhormat hendaklah pakai penutup kepala. Makanya jilbab itu nggak masalah bagi orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Karena Rasul Paulus mengatakan demikian. Hendaklah wanita terhormat menggunakan tutup kepala. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Sesuai ayat. Bukan berdasarkan kebiasaan tetangga sebelah. Nggak ada urusan gitu Bapak Ibu. Nggak ada urusan ya. Kita kan ngacunya Alkitab dong. Iya kan? Iya. Kebetulan mereka sering pakai penutup kepala. Itu urusan mereka. Amin Bapak Ibu ya. Makanya no problem. Ya Pak yang pakai topi. Ya apa jawabannya Pak? Mengapa penting orang Kristen sadar sebagai anak Allah? Orang Kristen sadar sebagai anak karena anak mempunyai hak waris Ya. untuk Betul, ya Pak, betul. Satu. Ya, betul Pak. Ya, apalagi Pak? Ya itu benar. Jadi kita harus sadar sebagai anak Allah karena sebagai anak Allah kita berhak atas warisan Bapak kita. Ya Bapak Ibu ya. Kalau hamba nggak ada hak warisnya. Makanya orang Kristen jangan menyebut dirinya hamba. Kalau hamba saudara akan diusir seperti Hagar dan Ismail. Karena mereka hamba kan. Nggak berhak. Oke. Ya Pak betul itu. Betul. Ada lagi Pak. Mengapa kita harus sadar sebagai anak Allah? kedua, apa yang Bapak punya, anak punya juga. Ya itu warisan. Oke. Apalagi Pak? Tunggu dulu. Yang kedua, anak pasti mirip dengan bapaknya. Nggak mungkin anak mirip tetangga. Itu nggak mungkin ya. Ya kan anak pasti mirip bapaknya kan. Tanpa anaknya itu berusaha, udah pasti itu mirip. Nggak mungkin beda. Ya kan? Artinya kita juga menjadi mirip Kristus. Oke, mirip Allah kan? Oke Bapak Ibu ya. Ya. Yang ketiga, ada lagi. Ya, enggak ini 3 kalau seandainya. Saya tambahkan. Ketiga, kenapa kita harus sadar sebagai anak Allah? Karena kesadaran kita sebagai anak Allah, maka Bapa kita pasti melindungi kita. Pasti itu. Kayak saudara juga orang tua. Pasti saudara tanpa diminta anak saudara juga pasti melindungi anak saudara kan. Nggak mungkin anak saudara diganggu orang, saudara biarin aja. Nggak mungkin. Ya, diganggu di sekolah pasti saudara datang itu sekolah. Siapa yang ganggu anak saya? Siapa tuh? Anak siapa itu? Oh, anak jenderal Pak. Oh ya, maaf. Enggak. Enggak ya. Pasti saudara akan melindungi kan? Hal yang sama juga dengan kita. Kesadaran kita sebagai anak Allah memberikan kita iman. Bapakku yang di surga akan melindungi aku. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi saudara jadi tenang. Perlindungan Allah ada dalam hidup kita. Amin. Ada lagi? Kira-kira itulah ya. Amin Bapak Ibu. Jadi karena itulah orang Kristen harus sadar sebagai anak Allah. Karena lewat anak Allah kita sadar kita punya warisan. Warisan itu anak gak perlu minta warisan. Orang tua pasti mewariskan anaknya. Tanpa diminta. Benar Bapak Ibu ya? Benar gak Bapak Ibu mewariskan kepada anak saudara? Benar. Iya gak mungkin mewariskan ke Simba di rumah. Gak mungkin. Walaupun Simba itu sudah kerja 20 tahun sekalipun. Jauh itu Bapak Ibu ya. Jauh ya. Anak walaupun rada-rada nakal, bandel-bandel ngelawan-ngelawan sedikit, tetap aja saudara kasih warisan untuk kamu anakku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan tanya alamat saya Bu ya. Iya, kasih aja mic-nya Bu. Dias. Ya Ibu. Ya, shalom semuanya. Pak Pendeta saya mau bertanya. Ya. Kalau untuk hak otoritas itu termasuk nggak Pak? Iya, bisa. Amin. Iya. Sama juga seperti anak presiden yang lalu juga dia punya otoritas baru, malah jadi wapres lagi sekarang. Iya, otoritas juga. Sama seperti saudara kan. Misalkan siapa anak presiden Pak Bro, Adit ya, ada Adit katanya di Perancis ya. Coba kalau datang ke sini. Pasti dia dikawal pengawal pas pampres kan? Iya, jadi ada otoritas. Iya. Karena kita anak kerajaan surga, punya pengawalan. Oke, iya kan? Ada otoritas. Benar Bapak Ibu? Oke.
Tadi siapa itu yang Bapak baju putih? Pak bukan. Pak siapa nama Pak yang pakai topi? Oh kok Ronaldnya 2? Oh Ronaldnya 2. Oh nanti ada Ronald ketiga. Pemilik Ratu Plaza. Oh ternyata nama Ronald ada 2. Oh. Oke. Oh ada 2 lagi tuh Bapak Ibu. 2 lagi tuh. Oh, luar biasa. Yang gampang nih kata Ibu Odi, gampang. Siapa tahu umurnya Ibu Odi ya? Gak bercanda Odi. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi sudah kita lihat pentingnya kesadaran orang Kristen sebagai anak Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang Kristen tidak boleh menyebut dirinya hamba? Oh tadi sudah ya. Kira-kira ayat apa yang mengatakan kita tidak boleh menyebut diri kita hamba? Ada tahu ayat di Alkitab? Jadi agak susah lah sekalian ayat gitu. Kan orang Kristen kan seringkali menyebut dirinya hamba kan. Pendeta juga seringkali disebut hamba Tuhan. Kadang-kadang pendeta kebablasan. Mungkin pingin kesannya rendah hati malah jadi kebablasan hamba yang tidak berguna. Jangan hamba yang tidak berguna ditendang kita ya. Kenapa? Udah hamba gak berguna lagi. Ngapain kamu ada? Iya nggak apa-apa, so rendah hati tapi jadi ngaur ya. Jadi jangan ya. Jadi kita jangan menyebut hamba, anak Allah itu baru mantap. Anak Allah artinya berhak atas warisan. Kita mirip dengan Bapa kita yang di surga. Ketiga kita adalah pasti dilindungi oleh Bapa. Yang keempat tadi ada kata Ibu punya otoritas. Iya. Jadi banyak sekali keuntungannya. Kalau udah banyak keuntungan ngapain jadi nyebut diri hamba? Tetap percaya kita anak Allah. Oh mantap itu. Ya nggak Bapak Ibu ya? Ya. Tahu ayatnya yang bahwa kita bukan hamba supaya kita berhak warisan? Ya. Tulisan Rasul Paulus aja pokoknya itu udah keluhnya. Rasul Paulus berkata, Bapak Ronald lagi. Oh Ibu Yeni ya. Yeni itu anaknya Gus Dur. Yeni Wahid. Ada Yeni Wahid ada. Ya Ibu Yeni. Di Yohanes 15 ayat 15. Berapa apa Bu? Ayatnya di Yohanes 15 ayat 15. Ya, apa dikatakan ayat itu? Bahwa Tuhan Yesus tidak menyebut sebagai hamba. Itu tapi bunyinya Bu. Sahabat. Coba Bu tampilkan Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat berapa Bu? 15. Oke. Coba Bu ditampilkan Yohanes 15 ayat 15. Nah ini di depan ada, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus saja tidak menyebut kita lagi hamba kan. Kenapa banyak orang Kristen masih menyebut dirinya hamba? Kan tidak sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus kan. Jadi saudara hari ini tahu bahwa jangan lagi menyebut diri kita hamba. Apalagi hamba yang tidak berguna. Ditendang kita nanti Bapak Ibu. Udah hamba gak berguna lagi. Ada lagi ayat Galatia 4 ayat 7. Coba Bu Audi Galatia 4 ayat 7. Nah ini berkaitan dengan hak waris. Ya, nih saya bacakan. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tuh. Kan? Jadi anak berkaitan dengan waris. Tuh, saudara pingin waris yang keren surga enggak? Pingin dong. Makanya jangan suka menyebut hamba, karena hamba tidak berhak atas warisan. Dia diusir seperti Hagar dan
Ismail. Oke Bapak Ibu. Iya, kalau anak dapat. Kayak di rumah kita juga yang berhak atas warisan harta kita siapa? Anak. Walaupun kadang-kadang anak rada bandel kan. Iya kan? Disuruh ngelawan. Masa saya terus disuruh? Tuh abang saya ngorok terus. Nah gitu kan. Kok saya terus? Adik belum. Nah gitu kan. Kadang-kadang kita kan anak membantah kan. Coba pembantu. Pernah membantah nggak? Enggak. Kok saya sendiri disuruh terus masak? Kamu kan kerja bisa dipecat itu simbanya ya. Iya kan? Nggak mungkin. Simba itu lebih setia, lebih patuh dibandingkan anak kita. Tapi walaupun demikian, kita pasti mengasihi anak kita. Bahkan siap mati bagi anak kita. Benar nggak Boy? Tapi saya yakin saudara tidak siap mati bagi pembantu saudara. Pembantu yang harus mati bagi saudara. Kalau ada apa-apa, kamu dulu maju. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita anak Allah, disitulah kita sadar kenapa Yesus mati bagi kita. Kenapa? Sebagai Bapa kita, Yesus siap mati menggantikan kita anak-anaknya. Saudara langsung paham. Tapi kalau saudara hamba, saudara nggak akan bisa ngerti Yesus kenapa mati bagi kita. Iya kan? Tapi kalau sebagai anak kita sadar orang tua kita juga akan siap mati bagi kita anak-anaknya. Benar nggak Bapak? Iya. Jadi kesadaran kita sebagai anak Allah membuat kita tahu mengapa Yesus mati menggantikan kita. Amin Bapak Ibu. Ah gitu. Ya dapat. Siapa tadi? Ya Yeni Wahid. Anaknya Gus Dur. Gitu aja kok repot. Hah? Oh ada satu lagi tuh Bapak Ibu. Ya, satu lagi ya. Iya Bapak Ibu. Anak itu luar biasa. Ya Bapak Ibu. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur surah 27 ayat 1 sampai 2. Ketika tidur Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu. Coba Mazmur surah 27 Bu ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur. Hal yang sama juga dengan saudara. Ketika anak saudara sedang tidur tidak melakukan apa-apa, saudara sudah merencanakan masa depannya. Oh rumah ini nanti akan aku wariskan kepada anakku. Oh perusahaan ini akan aku wariskan kepada anakku. Jadi saudara sudah merencanakan hal-hal yang baik, yang indah kepada anak saudara. Bahkan ketika dia sedang tidur. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Bahkan juga ketika anak saudara sedang tidur, saudara temani tidur, saudara doakan. Anakku menjadi anak sehat, anak pintar, jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi konglomerat, dari segala macam. Benar gak? Jadi hal-hal indah yang saudara rencanakan untuk anak saudara. Hal yang sama juga dengan Tuhan kita. Merencanakan hal yang indah bagi kita, anak-anaknya. Tapi saya yakin saudara tidak merencanakan hal-hal yang indah bagi pembantu di rumah saudara. Ada? Oh pembantu saya sudah kerja 10 tahun. Saya rencanakan dia nanti les komputer. Nggak ada itu. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Aku les masak supaya bisa jadi chef terkenal. Nggak ada Bapak. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi anak saudara pasti. Lagi tidur pun saudara rencanakan hal yang besar, yang indah, yang baik untuk anak saudara. Amin. Anakku, anak yang sehat, nanti kamu sekolah tinggi, sekolah yang terbaik, sekolah di luar negeri, jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi benar kan Bapak Ibu ya? Anak saudara kan doakan hal-hal baik kan? Iya kan? Iya sama juga dengan Bapak kita yang di surga. Merencanakan hal yang baik bagi kita. Tapi kalau hamba nggak ada gitu Bapak Ibu. Makanya jangan sekali-kali orang Kristen menyebut dirinya hamba. Jangan ikut-ikutan terkesan rendah hati. Sebenarnya bablas gitu Bapak Ibu ya. Ya enggak ya. Tadi apa tadi? Oh ini Mazmur. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Artinya ini ngelembur, suka ngelembur. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, huruf besar berarti Allah, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintai oleh Allah? Pasti anak. Kalau hamba tidak mungkin dicintai. Benar gak Bapak Ibu? Iya, sama seperti gini. Saya seringkali kasih contoh. Anak saudara di rumah, putri saudara,
yang saudara cintai, yang saudara kasih, loncat ke pangkuan saudara itu biasa. Saudara peluk, saudara cium itu biasa. Tapi pembantu saudara jangan sekali-kali loncat ke pangkuan saudara peluk, saudara cium, itu skandal. Bener gak Bapak Ibu? Skandal kan? Iya, artinya apa? Nggak mungkin saudara mengasihi pembantu saudara, hamba saudara. Tapi anak, biasa itu. Loncat ke pangkuan saudara peluk cium itu biasa. Tapi jangan-jangan si inem loncat ke pangkuan saudara peluk cium. Wow, skandal itu Bapak Ibu. Amin. Jadi artinya apa? Kalau hamba tidak mungkin Tuhan mengasihi. Tapi anak itu wajar. Jadi ayat ini berbicara kepada anak. Lagi tidur pun Tuhan menyiapkan bagi kita atasnya Bu, ya. Pada tidur ya memberikannya kepada yang dicintainya. Bapak Ibu, apa? Ada coba ayat satunya Bu. Nyanyian Jara Salomo ini juga sedikit saya singkapkan. Jadi Mazmur tidak selalu berkaitan dengan Daud ya. Karena penulis kitab Mazmur itu banyak, bukan hanya Daud. Memang yang terbanyak Daud, tapi juga ada Musa, ada Salomo dan segala macam. Lihat aja keterangan tambahan. Nyanyian Jara Salomo, ini pasti Salomo yang nulis. Amin Bapak Ibu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi Tuhan menyediakan rumah bagi kita dan penjagaan perlindungan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Bagi siapa? Anak-anaknya. Bagi kita yang punya iman sebagai anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara gak luntang-lantung. Ya, disediakan Tuhan rumah. Amin. Amin. Seandainya juga saudara kos, oke, masih bisa aku punya rumah. Walaupun punya orang. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Amin ya Bapak Ibu. Ya gak apa-apa. Yang penting saudara masih punya rumah. Jadi bukan gelandangan gak jelas ya. Iya, kalau di Amerika banyak itu gelandangan Bapak Ibu, homeless. Iya, di depan-depan toko mereka nggak punya rumah, tidur-tiduran. Makanya tokonya jadi bau banget. Kenapa? Buang airnya di situ mereka juga. Buang air besar, buang air kecil. Makanya tokonya jadi bau banget. Jadi saudara bisa bayangin aja, depan toko jadi kayak toilet Bapak Ibu. Jadi masih lebih bersih Indonesia ya. Kalau Indonesia di dinas sosial akan membersihkan para gelandangan kan. Kalau di sana enggak, dibiarin. Enggak tahu alasannya, mungkin hak kejasi atau apa, enggak tahu lah. Tapi akhirnya jadi apa? Kotanya jadi kotor. Tokonya enggak laku. Siapa yang mau datang ke toko yang bau pesing? Benar kan Bapak Ibu? Iya kan? Iya enggak ada. Makanya itulah. Oke, lanjut lagi. Tadi belum ya? Oke. Pertanyaannya ini apa? Sesuatu yang menarik ya. Mengapa orang Kristen tidak boleh menyebut dirinya hamba tetapi anak? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu kita harus menyebut anak? Apa yang menyebabkan? Bukti kuat tidak terbantahkan bahwa kita adalah anak Allah, bukan hamba. Bukti kuat. Ya, Bapak yang belakang dulu, setelah itu nanti Ibu Sarah. Ya Pak Ronald, pemilik Ratu Plaza. Ya Pak Ronald. Sesuai Alkitab, kalau hamba itu sekarang itu Allah kecil kalau Alkitab. Bukan, apa bukti bahwa kita sebenarnya anak Allah? Bukti kuat, tidak terbantahkan. Ya dibaptis. Dibaptis dan baca firman Pak. Baptis itu benar. Ya. Kenapa dibaptis adalah bukti tidak terbantahkan kita anak Allah? Karena dibaptis itu kita dilahirkan kembali. Betul. Kalau lahir pasti anak. Ya. Ibu-ibu yang saudara lahirkan itu anak atau pembantu? Pasti anak. Jadi karena kita dilahirkan kembali, ya, itu gak bisa terbantahkan bahwa kita anak Allah. Karena kita dilahirkan, bukan dipungut, bukan diadopsi. Jadi orang Kristen benar-benar anak Allah karena kita dilahirkan kembali. Betul. Amin Bapak Ibu. Betul. Itu jadi bukti kuat bahwa orang Kristen adalah anak karena kita harus dilahirkan kembali, dan itu tidak terbantah bahwa kita adalah anak karena dilahirkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya orang Kristen wajib lahir baru. Ya. Karena lewat lahir barulah kita menjadi anak-anak Allah. 100 buat Pak Ronald. Ya. Ya, enggak apa-apa, dapat 2.
Oh, ya udah nanti oke, Ibu Sarah nanti Bu Sarah. Nanti dapat aqua deh Ibu Sarah. Soalnya duluan angkat tangan tadi. Oke. Habis. Ibu Sarah mau aqua enggak? Nanti enggak mau. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita acara film lagi selalu ada kuis berhadiah ya. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan film yang kita tonton. Oke Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Anto Sanpat Superboy.